Puji Tuhan, hari ini adalah pertama sekali saya di Tanah Papua. Dalam kemurahan Tuhan kita bisa bertemu, kita bisa belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini sesuai dengan tema dalam KKR malam ini, kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang sabda Tuhan kita Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Yohanes 8 ayat yang ke-24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sekali lagi, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Melalui ayat ini Tuhan Yesus menyampaikan 3 hal, bahwa jikalau kamu tidak percaya atas apa? Bahwa akulah Dia, lalu konsekuensinya adalah kamu akan mati dalam dosamu. Maka dari ayat ini kita membuat tema yang baru yang berjudul Mengapa Harus Yesus? Mengapa harus percaya kepada Yesus dan mengapa kita perlu datang kepada Yesus? Di tengah banyaknya agama, di tengah banyaknya Tuhan, di tengah banyaknya aliran kepercayaan, apa yang membuat kita harus meyakini dan mengimani Yesus? Apa yang ada pada Yesus sehingga kita bisa perlu dan harus percaya kepada Dia? Maka mengapa harus percaya kepada Yesus? Kita harus bisa mengerti itu tidak hanya membaca seluruh Injil Yohanes, tapi kita harus tahu sejak semula. Kita harus tahu mengapa Allah membuat manusia ada. Bapak gereja kita pernah mengatakan bahwa jikalau kita mau mengenal Allah, jikalau kita mau mengenal Tuhan, maka kita harus mengenal diri kita sendiri dahulu. Kalau kita mau melihat Allah, kita harus melihat diri kita sendiri. Maka jikalau kita mau tahu mengapa aku harus menjadi Kristen dan mengapa manusia seharusnya percaya kepada Yesus, maka kita harus mengenal diri kita sendiri dan kita harus tahu mengapa kita ada dan apa tujuan Allah membuat kita ada. Maka kita kembali ke zaman penciptaan. Pernahkah kita bertanya mengapa Tuhan menciptakan manusia? Mengapa Tuhan menjadikan manusia ada? Dan mengapa Tuhan membuat kita ada? Ada beberapa orang mengatakan bahwa Tuhan atau Allah menjadikan manusia karena Allah kesepian. Tapi Allah tidak pernah menciptakan manusia karena Dia kesepian. Karena tanpa manusia pun Ia sudah sejak kekal bersama dengan putranya Yesus Kristus, Sang Bapa itu, dan Rohnya yang kudus. Jadi Dia tidak butuh ciptaan untuk menemani Dia. Jadi kalau dikatakan Allah menciptakan manusia agar ada yang menemani Allah, itu tidak tepat. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia supaya ada yang menyembah-nyembah Allah. Tapi tanpa manusia pun para kerubim dan serafim telah memuji Allah siang dan malam tanpa kenal waktu. Artinya apa tujuan Allah menciptakan manusia? Mengapa Allah menciptakan manusia? Rasul Yohanes, muridnya Tuhan Yesus, mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Allah bukan sumber kasih, tapi Allah adalah kasih itu sendiri. Maka tujuan Allah menciptakan manusia sejak semula hanya satu, yaitu membagikan dan mengaliri kasihnya kepada ciptaannya, yaitu manusia. Apa buktinya? Ada berapa hari penciptaan? Ada 6 hari penciptaan, dan di antara seluruh ciptaan itu manusia adalah makhluk yang paling berharga. Manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya sendiri. Tapi kalau manusia itu ciptaan yang paling penting, mengapa manusia itu tidak dicipta pada hari pertama? Mengapa manusia dicipta pada hari terakhir? Disinilah bukti kasih Tuhan bahwa Tuhan menciptakan manusia sejak semula adalah untuk membagikan kasih-Nya agar semata-mata manusia itu menikmati kasih Allah.
Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, Tuhan menciptakan semuanya dengan baik. Dan ketika yang baik itu semuanya sudah selesai, maka manusia dicipta hari terakhir untuk siap menikmati semua yang baik itu. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia semula adalah agar manusia itu menikmati Allah, agar manusia menikmati kasih-Nya, agar manusia bisa menikmati betapa indahnya Allah itu. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah mulia dan baik. Tujuan Allah menciptakan kita itu tidak ada niat yang jahat. Tujuan Allah menciptakan manusia, Dia berikan semua yang ada di bumi, Dia berikan semua, Dia ciptakan langit dan bumi, Dia berikan kepada manusia itu sebagai tanda kebesaran Allah. Dan manusia itu satu-satunya makhluk yang dihembuskan oleh nafas Allah sendiri. Ketika kita diciptakan oleh nafas Allah sendiri, menurut gambar dan rupanya, kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan Allah itu kekal, berarti manusia dicipta untuk hidup yang kekal, bukan? Manusia tidak pernah dicipta untuk mengalami kematian. Manusia diciptakan untuk mengalami hidup yang kekal, menikmati kasih Allah yang kekal seperti Allah itu kekal. Tapi bagaimana caranya agar manusia itu bisa tetap hidup kekal? Maka Allah menghidupkan manusia itu dengan rohnya yang kudus. Karena Allah itu kekal, maka manusia bisa hidup kekal, dihidupkan, ditopang oleh rohnya yang kekal. Tapi bagaimana bisa manusia bisa memperoleh roh yang kekal? Karena Allah adalah kasih, maka agar manusia itu bisa tetap terhubung dengan Allah, maka manusia harus tetap dan mau mengasihi Allah. Tapi manusia itu tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Maka Tuhan mengajari manusia itu bagaimana caranya mengasihi Allah. Allah mengatakan, Aku telah mengasihi engkau dengan menciptakan semuanya. Maka kalau kamu mau terhubung dengan aku, kamu juga harus mengasihi aku. Bagaimana caranya manusia tetap terhubung dengan Allah? Melalui kasih. Dan bagaimana caranya manusia mengasihi Allah? Manusia itu tidak tahu. Maka Allah beritahu caranya. Tuhan berkata, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Larangan makanan buah pohon pengetahuan itu bukan suatu ujian, bukan suatu cobaan kepada Adam dan Hawa, tapi itu adalah cara yang Tuhan sediakan kepada Adam dan Hawa agar mereka bisa mengasihi Allah. Tidak memakan buah larangan itu adalah cara yang Tuhan berikan kepada manusia, bagaimana manusia itu mengekspresikan kasihnya kepada Allah. Jikalau Allah menciptakan manusia, menciptakan semuanya sebagai bukti kasihnya, maka manusia harus tidak memakan buah pohon pengetahuan itu sebagai bukti kasihnya kepada manusia. Maka bagaimana manusia itu bisa hidup kekal? Apa syaratnya manusia bisa tetap hidup kekal? Yaitu tetap terhubung dengan Allah. Bagaimana caranya manusia bisa tetap terhubung dengan Allah? Dengan tidak memakan buah pohon pengetahuan itu. Selama manusia itu tidak memakan buah pohon pengetahuan, maka dia akan tetap memperoleh hidup yang kekal. Seperti kipas angin, kalau dia dicolok pada listriknya, dia terus berputar. Tapi kalau dia dicabut dari listriknya, perlahan-lahan dia akan berhenti dan mati. Listrik adalah energinya, sumber hidupnya. Kabel adalah perantara hidupnya. Dan putaran adalah tanda dia hidup. Listrik itu seperti Allah. Listriklah yang membuat kipas bisa berputar. Tapi bagaimana kipas bisa tetap berputar? Kabel harus tetap tercolok pada listrik. Maka sumber hidup manusia adalah Allah. Bagaimana caranya manusia tetap bisa hidup? Dia harus tetap terhubung dengan Allah. Bagaimana manusia bisa tetap tercolok dengan Allah? Melalui kasih. Maka selama kabel tercolok pada listrik, maka kipas akan terus berputar. Maka selama manusia tersambung dengan Allah melalui kasih, dengan tidak makan buah pohon pengetahuan itu, maka manusia tidak akan mati. Tapi pada akhirnya apa yang dilakukan manusia itu? Manusia itu memilih untuk tidak taat,
manusia itu memilih untuk kemudian tidak mengasihi Allah. Dia memilih untuk memberontak, dia memilih untuk tidak mengasihi Allah. Dia ambil buah pohon pengetahuan itu lalu ia makan. Ketika ia makan buah pohon pengetahuan itu adalah bukti bahwa ia tidak mengasihi Allah dan bukti bahwa ia tidak lagi terhubung dengan Allah. Maka hidup yang kekal pada Allah itu tidak ada lagi pada manusia. Maka sebagaimana kipas, ketika dia dicabut dari listriknya, maka kipas itu semakin lama semakin pelan akhirnya berhenti. Maka manusia itu ketika terputus dengan Allah melalui ketidaktaatan, maka manusia itu semakin lama semakin menua dan akhirnya mati. Jadi yang menyebabkan kematian itu adalah ketidaktaatan dan kegagalan mengasihi Allah. Kita gagal mengasihi Dia, kegagalan kita mengasihi Dia membuat kita terputus daripada Dia. Maka hidup yang kekal yang ada padanya tidak lagi menghidupi kita, maka manusia mati-matian memperjuangkan hidupnya. Allah berkata, demi hidupmu engkau akan makan dari debu tanah, engkau akan makan dari semak belukar. Maka seluruh kekacauan yang ada di bumi ini, usaha manusia untuk terus-menerus tetap hidup, bukanlah rancangan Allah sejak semula. Kita bisa tetap hidup tanpa bekerja sebelum jatuh dalam dosa. Tapi setelah kita terputus dari Allah, kita mati-matian memperjuangkan hidup kita. Maka ketika manusia itu rusak, ketika manusia gagal, ketika manusia tidak seperti yang Allah inginkan, maka apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan Allah membiarkan manusia begitu saja? Tidak. Apakah Allah membuat manusia itu terbuang? Tidak. Karena Allah adalah kasih dan Ia tahu segala sesuatu, maka sebelum manusia jatuh pun Dia tahu. Maka Tuhan menjanjikan satu hal. Apa yang Tuhan janjikan ketika manusia rusak? Apa yang Tuhan janjikan ketika manusia gagal? Dalam Kejadian 3:15 dikatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa yang Tuhan janjikan ketika manusia rusak? Tuhan tidak pernah menjanjikan agama, maka jangan pernah percaya kepada agama manapun. Tuhan tidak menjanjikan seorang orang kaya, jangan pernah percaya kepada orang kaya. Tuhan tidak pernah menjanjikan seorang bangsawan, jangan pernah percaya kepada bangsawan. Tuhan tidak pernah menjanjikan orang kuat, jangan pernah percaya kepada orang kuat. Tuhan tidak pernah menjanjikan pemimpin yang besar, jangan pernah percaya kepada pemimpin yang besar. Tuhan tidak pernah menjanjikan sebuah filsafat, jangan pernah percaya kepada filsafat apapun. Yang Tuhan janjikan ketika manusia gagal adalah seorang anak laki-laki yang akan meremukkan kepala ular dari keturunan perempuan. Dan nanti ular itu akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Yang dia janjikan adalah anak laki-laki dari keturunan perempuan itu yang akan menginjak kepala ular atau iblis. Dan iblis ini nantinya akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Maka Bapak Ibu, di dalam seluruh perjanjian lama, selama hampir 2000 tahun, seluruh para nabi dari zamannya Abraham sampai ke zamannya Maleakhi bernubuat mengenai ciri-ciri seperti apa anak laki-laki yang dijanjikan itu. Maka Nabi Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, ia menubuatkan, jikalau aku Musa memimpin engkau dari perbudakan Mesir dan aku dari Lewi, maka nanti anak laki-laki yang dijanjikan Allah itu akan memimpin engkau dari perbudakan kematian. Dan ia sendiri akan datang dari bangsa Yehuda, karena tonggak kerajaan itu diberikan dari bangsa Yehuda. 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Raja Daud menubuatkan dalam Mazmur 22 bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru, Eli, Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengerumuninya. Ia akan diundi dan jubahnya pun akan diundi. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 dia menubuatkan,
bahwa nanti anak laki-laki itu akan ditikam, ia akan disalibkan di antara dua orang penjahat, ia akan mengalami semua aniaya, ia akan dihina, ia akan dicaci, dan dia mengalami semuanya itu bukan oleh karena kesalahannya, tapi oleh karena kesalahan kita yang ditimpakan kepadanya, dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, dan ia akan melihat keturunannya umur panjang. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki yang dijanjikan Allah itu akan lahir di sebuah kandang domba di Bethlehem di kotanya Daud. Nabi Hosea sebelum anak laki-laki itu lahir mengatakan bahwa nanti anak laki-laki yang Tuhan janjikan itu akan diasingkan dan diungsi ke Mesir. Nabi Zakaria menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan dijual 30 keping perak. Para nabi yang lain, Yeremia, Yehezkiel, dan para nabi yang lain mengatakan bahwa nanti anak laki-laki itu akan menunggangi seekor keledai, dan dia akan disebut anak Daud. Hosana, diberkatilah dia bagi yang datang dalam nama Tuhan. Seluruh para nabi di perjanjian lama ini menubuatkan tentang seperti apa ciri-ciri anak laki-laki yang dijanjikan itu. Melalui Yunus yang menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu sebagaimana aku di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, maka nanti anak laki-laki yang dijanjikan itu akan juga seperti aku di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Maka setelah genap waktunya pada tahun 4 sebelum Masehi, setelah seluruh para nabi bernubuat, ada 300 ciri-ciri anak laki-laki di perjanjian lama. Itu dinubuatkan bergantian, berangsur-angsur selama 2000 tahun. Maka setelah genap waktunya, pada tahun 4 sebelum Masehi, 2030 tahun yang lalu, lahirlah seorang anak laki-laki dari keturunan Yehuda seperti kata Musa, dari keturunan perempuan seperti kata Adam. Dari suku Yehuda, ibunya seorang perawan bernama Maria, anaknya Eliakim dan Ana, dan ayahnya secara hukum disebut dari suku Yehuda, dari keturunan Daud, yaitu Yusuf. Lahir di sebuah kandang domba di Bethlehem seperti perkataan Mika. Diasingkan ke Mesir oleh karena ancaman Raja Herodes seperti yang dikatakan Hosea. Kembali tersalibkan dan mati, dipaku, ditikam, semuanya mengalami seperti yang dikatakan Yesaya. Mengalami kematian 3 hari 3 malam seperti perkataan Yunus, bangkit seperti perkataan para nabi Yeremia dan Yehezkiel, dijual 30 keping perak oleh muridnya sendiri Yudas seperti perkataan Zakaria, jubahnya diundi seperti mazmurnya pemazmur, dan dia tangan dan kakinya dipaku seperti perkataan Daud, anjing-anjing mengurumuninya seperti perkataan Daud. Anjing-anjing itu bukan anjing yang ada di rumah kita. Anjing di situ adalah orang non-Yahudi, yaitu orang-orang Romawi yang mengelilingi Yesus. Dialah yang disebut Yesus yang digelari Kristus dari Nazaret. Maka Yesus Kristus inilah yang menggenapi seluruh nubuatan para nabi itu. Dialah yang menggenapi seluruh yang dilihat oleh para nabi itu. Maka setelah genap waktunya, setelah ia disunatkan dan diserahkan ke bait Allah, Simeon yang hidup 300 tahun, dia mengatakan apa? Aku telah melihat janji yang telah engkau berikan, maka izinkanlah hambamu ini untuk pulang dengan damai. Simeon adalah yang menerjemahkan Alkitab perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani, Alkitab bahasa Yunani itu diterjemahkan oleh Simeon 300 tahun sebelum Yesus lahir di Alexandria di Mesir. Dan ketika dia menerjemahkan itu, dia melihat semua nubuatan Mesias dalam Alkitab. Lalu kemudian Tuhan mengatakan kepada Simeon, engkau tak akan mati sebelum melihat anak ini lahir. Maka ketika Yesus lahir, dia diserahkan ke bait Allah di tangan Simeon dan Hana. Dan ketika Simeon menggendong bayi laki-laki yang bernama Yesus itu, dia melihat inilah yang dimaksudkan Allah di seluruh kitab suci. Makanya Simeon mengatakan, Tuhan, aku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Izinkanlah aku pergi dengan damai. Dan setelah dia menggendong bayi Yesus,
Tak lama setelah itu Simeon pun mati karena ia telah melihat keselamatan yang dia tuliskan itu telah lahir ke dunia. Tapi apakah tujuan Yesus Kristus menggenapi semuanya ini? Apakah makna dia harus lahir di kandang domba, ia harus mati di Kalvari, ia harus tertikam, dan ia harus mengalami semua yang disebutkan para nabi? Apa tujuan Yesus Kristus dia menggenapi seluruh nubuatan ini? Kita melihat bahwa seluruh nubuatan itu hanya digenapi oleh satu orang. Dan tidak pernah terjadi, belum pernah terjadi, dan tidak akan pernah terjadi. Dalam kalender Ibrani sampai hari ini 5.000 tahun, tak seorang pun yang menggenapi seluruh nubuatan itu selain daripada dia seorang diri, Yesus Kristus itu, tanpa meleset sedikit pun. Tapi apa tujuan dia menggenapi semuanya? Apa maknanya menggenapi semuanya? Dalam Injil Yohanes 3:16 Tuhan kita berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa dijanjikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepada Yesus? Karena manusia sejak semula dicipta untuk hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal itu telah rusak, telah gagal oleh karena dosa. Maka apa yang dilakukan Yesus agar kita kembali kepada hidup yang kekal? Kalau hidup yang kekal terputus oleh karena dosa, maka kita harus dikembalikan kepada hidup yang kekal dengan menyelesaikan dosa. Apa itu dosa? Dosa dalam bahasa Ibrani adalah hatah. Dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Hatah artinya hutang. Maka hutanglah yang membuat kita tidak memperoleh hidup yang kekal. Berhutang apa kita kepada Allah sehingga kita tidak memperoleh hidup yang kekal? Apa hutang Adam kepada Allah sehingga dia mati? Apa hutang Adam kepada Allah sehingga dia tidak memperoleh hidup yang kekal? Berhutang kasih. Adam tidak mampu mengasihi Allah, maka ketidakmampuannya itu membuat dia mati. Adam gagal mengasihi Allah, maka kegagalannya mengasihi Allah membuat kita semua keturunan Adam ikut mengalami kematian. Maka apa yang dilakukan Yesus Kristus agar kita kembali kepada hidup kekal? Melunasi hutang. Bagaimana cara dia melunasi hutang? Kalau hutang adalah kasih, kegagalan kasihnya Adam menghantarkan kita pada kematian. Maka Yesus Kristus melunasi hutang manusia, hutang kasih manusia melalui kasihnya yang sempurna sampai taat dan mati di Kalvari. Oleh karena itu Paulus mengatakan, oleh karena ketidaktaatan Adam kita dipimpin kepada maut, tapi oleh karena ketaatan Kristus sebagai tanda kasihnya yang sempurna, kita dipulihkan dan dibenarkan kembali di dalam Dia. Kegagalan Adam menuntun kita kepada kematian, tapi keberhasilan Yesus mengasihi Bapaknya sampai taat di Kalvari membenarkan kita yang mau percaya kepada Dia. Maka Allah tidak lagi melihat Adam sebagai bapa kita, tapi Allah melihat Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Maka Yesus mengatakan, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka kita tidak mungkin memasuki kerajaan surga. Jikalau kita tidak dilahirkan kembali dari Yesus Kristus, maka kita tidak mungkin bisa memperoleh hidup yang kekal. Semua yang dilahirkan dari keturunan Adam akan mati karena dosa. Tapi jikalau ia mau hidup sebagaimana Yesus hidup, dia harus dilahirkan kembali dari Yesus. Maka benarlah yang dikatakan kitab suci, melalui salib ia telah memakukan surat hutang dosa kita. Karena hutang dosa kita, hutang kita adalah kasih, tapi melalui salib itu ia telah mengasihi Bapaknya dengan sempurna. Maka kegagalan kita mengasihi Dia telah dilunasi oleh Yesus melalui kasihnya yang sempurna di Kalvari itu. Adam mengatakan, bukan kehendakmu tapi kehendakku. Tapi Yesus Kristus berkata, ya Bapa, bukan kehendakku tapi jadilah kehendakmu. Tapi selain melunasi hutang dosa dengan penumpahan darahnya, apa yang dia lakukan? Dia melakukan hal yang lebih besar, yaitu
menyelesaikan kematian. Setiap hutang punya efek, setiap hutang punya dampak. Apa upah dari dosa? Roma 6 mengatakan upah dosa adalah maut. 1 Korintus 14 mengatakan bahwa sengat maut adalah dosa. Yang membuat orang mengalami kematian adalah dosa. Tapi apakah Yesus Kristus cukup hanya melunasi dosa? Tidak. Dia harus menyelesaikan kematian. Dia harus memberantas kematian. Dan dia harus mengalahkan penguasa kematian. Siapakah penguasa kematian? Ibrani 1:14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus harus memusnahkan iblis, dia harus mengalahkan iblis. Bagaimana caranya dia mengalahkan iblis? Harus mengalahkan kuasanya. Apa kuasa terbesar iblis? Kematian. Maka bagaimana cara Yesus Kristus mengalahkan kematian? Melalui Kalvari ia mati, dengan mati ia memasuki kematian. Ketika ia memasuki kematian, ia merusak, ia menginjak, ia memporak-porandakan kematian. Dan bukti bahwa ia menang atas kematian itu, dan bukti bahwa ia tidak bisa ditahan oleh kematian itu adalah ia bangkit pada hari ketiga sebagai bukti bahwa kematian tak sanggup menahan Yesus Kristus. Maka ketika Yesus bangkit dari kematian, maka sempurna dan digenapilah janji Allah kepada Adam dan Hawa, bahwa anak laki-laki itu telah meremukkan kepala ular, dan ular telah meremukkan tumit anak laki-laki itu. Yesus telah meremukkan tumit iblis melalui kebangkitannya, dan iblis telah meremukkan tumit Yesus dengan menyalibkannya. Tetapi pada hari ini kita telah tahu bahwa tak seorang pun yang mampu memiliki hidup dari dirinya sendiri. Tak seorang pun yang mampu memperjuangkan nyawanya dari dirinya sendiri. Para rasul kita mengatakan, kalau ia tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaanmu. Kalau ia tidak bangkit maka sia-sialah kepercayaan kita. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan bagi seluruh orang percaya. Mengapa kebangkitan Yesus adalah kekuatan bagi seluruh orang percaya? Karena ternyata inti daripada hidup manusia hanya ditemukan di dalam Kristus. Apa yang diperjuangkan manusia hanya dipertemukan dalam Kristus. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari manapun kamu berasal, mau orang Papua, orang Tionghoa, orang Batak, orang Jerman, orang Australia, orang Amerika, dan dari manapun kita berada dan di peradaban manapun kita hidup, yang dikejar, yang dicari, yang diperjuangkan oleh semua manusia itu sejak semula sampai kelak pada hari kedatangannya adalah sama. Apapun kepercayaan manusia itu, apapun agama manusia itu, dari manapun dia berasal, baik yang sudah kenal Tuhan, baik yang tidak mengenal Tuhan, baik laki maupun perempuan, baik hamba maupun tuan, baik orang besar maupun orang kecil, baik orang kaya dan orang miskin, baik pejabat dan juga rakyat, yang dicari oleh manusia dari sejak semula, dari dulu hingga sekarang adalah hidup. Orang mati-matian cari uang demi hidup. Orang bekerja kumpul uang banyak-banyak agar bisa hidup. Kita berbisnis, memperbesar bisnis agar kita save dengan uang, dan dengan uang kita bisa tetap hidup. Kita bisa makan dan bisa hidup. Kenapa kuliah begitu tinggi, pergi ke luar negeri, agar dengan ijazah yang besar kita bisa, ijazah yang bagus, kita bisa masuk perusahaan yang besar. Dengan demikian kita dapatkan uang untuk bisa tetap hidup. Semua ilmu pengetahuan di dunia ini adalah demi mempertahankan hidup. Perkembangan di dunia fisika modern adalah untuk mempermudah hidup manusia. Adanya pesawat, manusia bisa hidup, bisa lebih lama hidup. Perkembangan di dunia sekuler, perkembangan di dunia kedokteran, dengan adanya kecerdasan buatan, dengan adanya rekayasa biologi dan macam-macam, itu semua agar manusia itu sekiranya bisa bertahan hidup lebih lama. Produk-produk skincare itu membuat manusia untuk bisa tampak lebih muda dan tidak terlihat tua.
Program diet membuat manusia untuk bisa hidup lebih lama. Xi Jinping ketika bertemu dengan Vladimir Putin di parade militer di Tiongkok, mereka berdiskusi bagaimana negara komunis Tiongkok itu berdiskusi dengan Rusia, bagaimana menemukan teknologi agar manusia itu hidupnya bisa bertahan lebih lama, mungkin 5 atau 4 tahun. Orang-orang kaya di Amerika Serikat berinvestasi kepada perusahaan farmasi untuk menemukan obat-obatan agar bagaimana manusia itu bisa tetap hidup, agar manusia bisa tetap awet. Orang-orang di Dubai membakar banyak sekali uang untuk menemukan produk-produk perawatan dan terobos di dunia dermatologi agar manusia itu bagaimana dia bisa hidup dan terlihat muda. Yang dicari semua orang itu hanya satu, hidup. Tapi manusia tidak menyadari ini. Orang di Amerika ada sampai hopeless, kerja dari pagi, siang dan malam demi dolar, demi makanan, demi bisa tetap hidup. Mereka struggle demi bisa makan agar bisa tetap hidup. Orang di Afrika pun demikian, bekerja demi hidupnya. Orang di Eropa juga begitu, semuanya bekerja demi hidup. Dan kita pun sendiri semuanya bekerja demi hidupnya kita. Semua yang orang cari itu adalah hidup. Semua yang diinginkan manusia adalah hidup. Tidak ada orang kaya yang bisa mempertahankan hidupnya. Tidak ada orang kuat yang bisa mempertahankan hidupnya. Tidak ada orang besar yang bisa mempertahankan hidupnya. Orang paling kaya di dunia ini tidak bisa mempertahankan nyawanya dengan kekayaannya. Orang paling kuat di dunia ini katakanlah Alexander the Great atau juga Napoleon Bonaparte. Alexander the Great adalah raja Yunani yang tidak pernah kalah berperang dengan bangsa manapun. Dia menunggang balikkan raja Persia. Dia membunuh semua raja Darius dan keturunannya. Tak sekalipun dia pernah kalah dalam perang. Napoleon itu orang hebat. Tapi Napoleon dibanding dengan Alexander the Great tidak ada apa-apa. Napoleon itu ketika berlawan Inggris dia kalah. Tapi Alexander the Great tidak pernah kalah berperang. Dia memukul seluruh bumi ini dengan gada bangsa Yunani itu. Istananya besar sekali di Makedonia. Makanya kota Alexandria yang di Mesir itu adalah kota buatan Alexander the Great yang dipersembahkan kepadanya. Perpustakaan terbesar di dunia yang pernah ada dan yang tidak pernah ada lagi. Itulah Alexandria. Orang itu hebat sekali. Tidak ada yang bisa melawan Alexander the Great. Dia kuat dan kaya sekali. Dia mau pergi ke Alexandria, dia mau pergi ke Mesir, dia harus melewati perbatasan Gaza. Dia melewati Yerusalem, melewati perbatasan Gaza, daerah tanah Kanaan. Sebelum dia sampai di sana, sebelum dia sampai di Alexandria, di tengah jalan tiba-tiba dia demam tinggi. Dan ketika dia demam tinggi, waktu itu belum ada obat, belum ada Panadol, belum ada paracetamol, belum ada Lohanco dan obat-obatan. Ketika waktu itu belum ada obat-obatan, bayangkan Alexander the Great yang menguasai seluruh dunia itu telah ditelan oleh kematian melalui demam tinggi. Dia yang begitu kaya, dia yang begitu kuat, dia yang begitu besar telah ditelan oleh maut. Bisa nggak kekayaan dan kekuatannya raja dunia itu membuat dia hidup? Tidak. Hiduplah yang dicari seluruh manusia. Dan yang paling ditakuti manusia itu adalah kehilangan hidup itu yang disebut kematian. Maka sebenarnya jikalau hidup yang dicari manusia dan kematian yang ditakuti manusia, maka satu-satunya yang dibutuhkan manusia itu hanyalah Dia, Yesus Kristus, yang telah mengalahkan kematian dan yang telah hidup itu. Di luar Dia tidak ada. Kalau manusia sadar itu, gak ada yang manusia bisa lakukan selain daripada percaya Yesus,
untuk bisa hidup. Makanya orang-orang Papua tidak peduli bagaimana orang menilaimu. Tapi jikalau engkau di dalam dia, engkau akan hidup sebagaimana dia hidup. Orang dimanapun, seperti apapun dia dipandang rendah, dipandang hina. Tapi kalau ia bersama dengan Kristus, ia akan hidup sebagaimana Tuhannya hidup. Mengapa? Mengapa rasulnya Tuhan tidak takut mati demi Yesus? Mana ada guru besar di dunia yang muridnya rela mati demi Yesus? Kongfucu, Siddhartha, Lao Tzu dari Tiongkok, orang-orang besar, orang hebat. Bahkan Napoleon, mana ada muridnya yang rela mati demi dia? Tapi mengapa 12 rasulnya Kristus, Yudas yang digantikan Matias, rela mati demi Yesus? Karena mereka melihat Tuhanku telah bangkit mengalahkan kematian dan tidak mati lagi. Untuk apa aku takut mati? Maka bukti bahwa kita memang benar-benar beriman kepada Tuhan adalah kita tidak takut lagi pada kematian. Ingat loh, orang kaya yang besar di Amerika masih takut pada kematian dengan semua hartanya. Tapi kamu di dalam Kristus tak perlu takut mati. Orang besar di India masih takut mati. Ambani adalah keluarga paling kaya di Asia. Dia punya rumah paling mahal, kurang lebih 1 miliar dolar, 2 miliar dolar, 30 triliun lebih. Rumahnya paling tinggi di India, paling mahal di dunia. Dia beli mobil edisi khusus dari Rolls Royce untuk bagaimana dia bisa aman. Bayangkan, uang yang bertumpuk-tumpuk itu tak mampu memberikan dia kepastian bahwa dia bisa hidupkan. Tapi bukti yang nyata bahwa ketika Yesus bangkit dari mati, dia bangkit disaksikan 500 orang. Dan dengan demikian dia banyak orang rela mati demi dia. Itu menjadi kekuatan bagi semua orang percaya. Inilah yang menjadi alasan bahwa di luar dia kamu gak bisa berbuat apa-apa. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Ya, itu benar. Apa yang bisa dilakukan manusia untuk bisa hidup? Tak seorang pun. Apa yang bisa lakukan untuk bisa hidup? Tak sedikit pun. Apapun usaha manusia agar dia bisa tetap hidup, dia akan tak berakhir dalam kuburan dan mati, dan sampai hari ini masih mati. Hanya Kristus satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah mati lagi. Thank you. Kristus tidak akan pernah mati lagi karena ia telah dilihat telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapanya. Inilah kebanggaan mahkotanya kita orang Kristen. Yesus Kristus itu adalah kebanggaan terbesar yang seharusnya dimiliki manusia. Makanya kalau ada menganggap kebanggaannya adalah uangnya, kebanggaannya adalah hartanya, kebanggaannya adalah kepintarannya, kebanggaannya adalah posisinya, itu adalah orang-orang yang bodoh. Tuhan telah berkata kepada Yeremia, jangan bermegah karena kekuatanmu, karena kekayaanmu, dan karena kebijaksanaanmu. Tapi biarlah engkau bermegah karena engkau mengenal bahwa akulah Tuhan yang hidup itu. Bukan yang lain-lain. Siapa orang dengan kekuatannya bisa mempertahankan hidup? Kita telah mendengar Alexander the Great tak bisa hidup. Hari ini dia hanya sebuah nama. Napoleon Bonaparte pernah mengatakan suatu ungkapan yang bagus sekali. Dia mengatakan, aku Napoleon, Alexander the Great dan Shah Malay, kami telah mendirikan kerajaan kami di atas peperangan dan kekuatan pedang. Tapi sampai hari ini tak satu batu pun berdiri di atas batu yang lain. Tapi 2000 tahun lalu ada seorang anak tukang kayu mendirikan kerajaannya di atas cinta, dan sampai hari ini jutaan orang rela mati demi dia. Itu pengakuan Napoleon.
Semua kerajaan yang dibangun atas dasar kekerasan, 4 binatang di kitab Daniel menyimbolkan 4 kerajaan yang terbesar di bumi ini. Babilonia, Persia, Yunani atau Gerika, dan Romawi. Di mana mereka hari ini semua? Telah berakhir. Hanya gereja yang berdiri sampai hari ini. Tidak ada kerajaan yang berdiri selama 2000 tahun lebih besar. Dinasti orang Tionghoa juga sudah mati. Tapi Yesus berkata, gerejaku tak akan dikuasai oleh alam maut, sebab dia sendiri tidak dikuasai alam maut. Maka sebenarnya yang saya katakan, tidak ada alasan manusia itu menolak Yesus kalau tujuannya ingin hidup. Tidak ada alasan menolak Yesus kalau dia takut pada kematian, sebab hanya dia yang telah hidup dan taklukkan kematian itu. Nah, anak-anak muda, kamu harus membuka pikiranmu kepada hal-hal seperti ini. Kamu harus mengerti hal ini. Tadi di rumah Bapak Pendeta kita berbicara dengan para misionaris yang pergi ke daerah-daerah. Saya kagum sekali bagaimana mereka tidak takut mati. Ada yang mati di Nigeria, ada yang mati di Kalimantan, ada yang mati di sini demi perkabaran Injil. Mungkin gak mereka berani mati kalau mereka tidak memiliki penghayatan bahwa Tuhannya telah bangkit dari mati? Tak mungkin. Orang Kristen itu tidak takut mati, bukan mematikan orang untuk ke surga. Kita rela dimatikan sebagai kasih kita yang paling besar. Karena Tuhan kita mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Itu luar biasa. Maka kekayaan kita, orang Kristen, adalah kita memiliki Dia yang tak bisa dikalahkan oleh apapun itu. Itulah kebanggaan kita, Yesus Kristus itu. Di luar Dia apa yang bisa kita dapatkan? Ya mungkin dia kaya, mungkin dia besar, tapi dia mati. Dia bawa semua itu kah? Ketika dia menghadapi dunia setelah kematian, kemana semua yang dia punya itu akan menuntun dia? Tak apa-apa. Inilah yang menjadi alasan mengapa kamu perlu mencari Dia. Inilah menjadi alasan mengapa kamu harus teguh di dalam Dia. Karena sejatinya engkau tak bisa mempertahankan hidupmu, dan engkau tak bisa menghindari kematian. Itu hal yang pasti bagimu. Tapi hanya Tuhanmu yang bisa menaklukkan dan memberikan itu. Di luar Dia kamu gak bisa buat apa-apa. Nah, kenapa banyak orang gak sadar dengan ini semua? Buta. Gak bisa melihat kebenaran. Orang buta, orang lumpuh, orang tuli, itu kita semua Bapak Ibu. Dan manusia. Manusia itu gak bisa melihat Yesus itu. Kenapa mereka nggak bisa melihat Yesus? Oh, anak tukang kayu kok, miskin, jelek. Ngapain percaya sama Dia? Tapi dia lupa hal yang paling penting yang ada pada Yesus. Hidup itu sendiri. Makanya Kristus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika Dia mengatakan akulah jalan, Dia menjadi jawaban untuk seluruh agama di dunia ini yang berusaha menjadi jalan kepada Allah. Dan ketika Dia mengatakan akulah kebenaran, Dia menjadi jawaban atas seluruh dunia filsafat yang berusaha cari kebenaran. Dan ketika Dia mengatakan akulah hidup, Dia menjadi penghiburan, Dia menjadi jawaban, Dia menjadi harapan bagi setiap manusia yang ada di bumi ini, yang mati-matian memperjuangkan nyawa dan hidupnya untuk bisa tetap hidup. Dialah penghiburan yang sejati, dan Kristus itu sendirilah peristirahatan terbesar bagi umat manusia. Maka di dalam Dialah sukacita kita menjadi penuh, dan bersama Dia kita menjadi kaya yang teramat sempurna. Karena dunia tak bisa memberi apa yang Dia beri, dan dunia tak dapat mengalahkan apa yang Dia kalahkan. Tapi dunia ini masih buta terhadap hal seperti itu. Tidak mampu melihat itu. Jadi hari ini kalau kamu menjadi Kristen dan kamu baru mendengar ini menjadi kekuatanmu untuk melangkah kemanapun. Serius. Mau hidupmu lagi naik, mau turun. Kamu tahu mau aku sakit, mau aku nggak sakit. Makanya saya kalau KKR saya nggak buat kesembuhan-kesembuhan. Kenapa? Kesembuhan penting. Tapi yang lebih penting keselamatan jiwamu. Kalau melalui sakitmu kamu dekat dengan Tuhan, nggak perlu sembuh sakitmu itu.
Tapi kalau dengan kesembuhanmu kamu lebih leluasa berbuat dosa, bukankah kamu akan binasa? Maka saya nggak pernah KKR gitu kesembuhan. Kesembuhan perlu. Ya kita semua, kalau saya tidak sembuh, saya tidak bisa datang sini. Kalau saya sakit-sakitan, saya nggak bisa datang ke sini. Ya kan? Kesembuhan perlu. Tapi dalam hidup ini Bapak Ibu, kamu mau hidupmu lagi enak, lagi tidak enak, mau bergumul dalam ancaman, dalam aniaya, dalam apapun, kamu tahu bahkan kalau aku pun mati, Yesus tetap dalam aku tahu aku akan hidup karena Tuhanku itu hidup. Itu penghiburan, itu kekuatan. Makanya jemaat 7 jemaat di kitab Wahyu itu hanya 2 yang dipuji oleh Tuhan. Smyrna dan Philadelphia. Smyrna itu jemaat yang kecil. Kecil tapi setia dalam aniaya. Mereka dianiaya, mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka tidak dipandang, mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka tak menuntut, mereka murni apa adanya. Kalau kamu dihina, kamu dicaci, kamu direndahkan, kamu dikucilkan orang, kamu dipandang sebelah mata, enggak apa-apa. Oh, yang memandang itu orang kok yang sama-sama berdosa dengan kita. Tapi cara Tuhan memandang kita enggak demikian loh. Itulah yang membuat orang Farisi tidak melihat Yesus. Kenapa? Mereka melihat Yesus dengan kacamata dunia ini. Yesus enggak duduk di kursinya kaisar. Yesus enggak pakai kendaraan kuda. Yesus enggak pakai mahkota perhiasan yang besar. Tapi ternyata apa yang dimiliki orang yang punya kuda, apa yang dimiliki oleh orang yang punya duduk di atas bangku kaisar, enggak bisa memberikan apa yang Yesus berikan itu kan? Makanya Yesus itu adalah harta karun yang tertanam jauh. Dia hanya bisa kelihatan, Yesus itu hanya bisa kelihatan. Keindahan Yesus itu hanya bisa kelihatan kalau kita mendalami Dia. Kalau kita hanya belajarnya dari kulit-kulitnya, ya kita nggak akan bisa memahami Dia. Kita sama-sama Papua ini termasuk pulau yang pantainya indah sekali. Di pantai orang bisa macam-macam. Ada orang berenang di air, ada orang berselancar di air, ada orang menyelam sama-sama di air. Tapi yang membedakannya apa? Kedalamannya. Orang yang berenang nggak mungkin melihat apa yang dilihat orang yang menyelam. Kita sama-sama Kristen, sama-sama ke gereja, sama-sama beribadah. Tapi keindahan Kristus itu nggak semua kita bisa lihat. Kenapa? Itu hanya bisa dilihat kalau mereka mendalami keintimannya dengan Allah. Maka cari Dia dahulu. Makanya Tuhan kita mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Cari dulu Dia, baru yang lain-lain itu. Tuhan gak mungkin gak peduli kepada kamu bagi yang mau mencari Dia. Tapi kekhawatiran kita, dosa-dosa kita membuat kita takut. Kita gak menaruh percaya pada Dia. Kita menaruh keraguan kepada Dia sebagai bentuk penghinaan kita kepada Dia. Kita mengandalkan diri kita sehingga kita takut. Kalau aku mencari Tuhan aku gak hidup. Kalau aku cari Tuhan aku gak makan. Kalau aku cinta Tuhan aku gak enak. Kenapa? Dosa kita menghalangi kita untuk bisa mengerti semuanya itu. Kekhawatiran kita dan ketidakmampuan kita bisa melihat Allah, itu membuat kita buta akan hal-hal yang demikian itu. Oleh karena itu cari dahulu Allah, dimanapun dan bagaimanapun. Tapi bagaimana caranya mencari Allah? Yang paling penting yang harus kamu miliki hanya satu, belas kasihan. Tuhan Yesus mengatakan yang kukehendaki bukanlah persembahan, tapi belas kasihan. Berbelas kasihanlah kepada saudaramu, kepada temanmu, kepada orang tuamu, kepada anak-anakmu. Kalau ada saudaramu kesulitan, tolong dia. Punya belas kasihan. Kenapa? Dengan memiliki belas kasihan, dengan memiliki rasa iba, kita sedang bersatu dengan Tuhan melalui keibaannya dengan kita. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita cantik loh Tuhan mengasihi kita loh. Tapi justru karena kita sakit maka Dia mengasihani kita. Justru karena kita lemah Dia mencintai kita. Cinta yang timbul dari keunggulan itu bukan cinta, itu nafsu. Tapi cinta yang lahir dari belas kasihan itu cinta yang murni. Karena belas kasihan membawa kita kepada pengorbanan.
Ya pengorbanan kita beda-beda, ada yang pengorbanannya di sekolah, ada yang dalam usaha, ada dalam gereja, macam-macam. Tapi milikilah belas kasihan, agar melalui belas kasihan itu kamu bisa melihat Tuhan. Kamu bisa mengenal Dia. Gak perlu takut memiliki belas kasihan. Kenapa? Karena kamu sendiri telah dikasihi. Karena kamu sendiri telah dibelas kasihani. Gak perlu takut. Ya, jadi dalam hal menginjili, dalam hal memberitakan Kristus, pergilah ke semua orang, datangilah penjuru di tanah Papua, dan jadilah lilinnya Allah, dan jadilah garam dan kaki diannya Allah. Kaki dian adalah simbol daripada umat Allah. 24 tua-tua di kitab Wahyu adalah simbol umat Allah. Maka kita harus menjadi pelita, menjadi terang bagi saudara-saudara kita. Melalui apa dulu? Ajarkan dia bahwa kamu sedang mati-matian demi hidup. Dan kamu sedang mati-matian hindari kematian. Ada loh satu pribadi, namanya Yesus, selesaikan semua ini. Perkenalkan mereka kepada Yesus. Masalah mereka percaya atau tidaknya itu urusan belakangan. Kristen tidak pernah memaksa orang untuk ikut Yesus. Sehebat apapun kamu menginjili, kalau Tuhan enggak membuka matanya, dia enggak akan percaya. Makanya selain daripada menginjili, milikilah belas kasihan melalui doa kepada Allah agar Tuhan menyembuhkan kebutaannya sebagaimana Dia menyembuhkan kebutaan Paulus. Paulus itu tadi buta, dia aniaya orang Kristen. Tapi ketika kebutaannya disembuhkan Allah, dia bisa melihat ternyata aku salah. Di daerah konflik, di daerah penuh masalah atau apapun itu, kita perlu berhikmat. Tapi hikmat kita itu bukanlah sebagai ucapan perlindungan atas ketakutan. Tapi hikmat adalah bagaimana kita memohon belas kasih Tuhan, agar belas kasihan di dalam diri kita membuat kita iba, agar mereka dimenangkan dalam nama Tuhan. Jadilah alat Tuhan, dan semoga kita semua diperkenan dalam kerajaannya apabila kembali menjadi raja. Kemuliaan bagi Allah dalam segala sesuatu. Amin.